gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama hari ini kita bersehati, bersepakat, memuji, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Biar kemuliaannya dinyatakan atas kita. Dipenuhi setiap rumah-rumah, dipenuhi dimanapun umat Tuhan berada. Dengan sukacita yang melimpah, dengan hadiratnya. Mari bersama-sama kita bersehati, kita bersepakat, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau hadir atas setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Ada sukacita Allah, ada hadirat-Mu, ada kuasa yang tidak terbatas bekerja memenuhi setiap kami. Kami rindu memberikan yang terbaik dalam hadirat-Mu, mempersembahkan korban di atas mezbah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersukacita dan kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari semuanya siap untuk memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa, sebab Dia hebat dan luar biasa. Haleluya. Mari semua umat Tuhan bersukacita memuji Tuhan. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada air musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan air. Dengan dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Kita ada penuaian jiwa-jiwa yang melimpah. Ya Tuhan, dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Semuanya katakan haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, katakan bersukacitalah, sebab Tuhan Allah, Dia telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Mari umat Allah bersukacita hari ini, sebab Dia telah menurunkan hujan awal dan menurunkan hujan akhir. Yes Lord, karena dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Katakan ada penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini, di kota ini. Yes, melimpah. Semua haleluya, haleluya. Yes, Hujan yang lebat telah turun. haleluya. Yes Lord, Dicurahkan bersama-sama.
hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Dan hujan awal, Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Mari bersukacita bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Dicurahkan berkat-berkatnya yang melimpah bagi setiap umatnya. Ada penuaian jiwa-jiwa yang terjadi di kota ini. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, Lord. haleluya. Biarkan jemaat Hot of Glory pada hari ini memuji, menari, bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa apa saudara? Memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Sekali lagi kita mau bersuka cita, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Mari yang di rumah-rumah kita ikuti gaya kita yang di tempat ini. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya,
Saya ajak untuk kita mengangkat tangan kita, sama-sama kita katakan kepada Bapa kita. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari panggil dia Bapa. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi dengan sungguh, Bapa, pegang tanganku. Ya Bapa, Bapa, ku rindu selalu, benar Tuhan, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Ya Tuhan, benar Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Setiap kami, baik yang di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah-rumah Tuhan, mengalami mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Hadirat-Mu mengalir Tuhan, hadirat-Mu Bapa, yes Lord, bawa kesembuhan bagiku. Amin Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
memenuhi setiap kami Tuhan. Mari bawa persembahan-Mu, mari bawa sembah-Mu di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu memenuhi, mengalir hadirat-Mu Yesus. Oh, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus dekat dengan-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami kuat. Sebab dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Dalam hadirat-Mu kami terima kemenangan. Sukacita kami berlimpah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Damai sejahtera kami penuh Tuhan. Kesembuhan terjadi di setiap rumah-rumah Tuhan. Pada saat ini mengalami kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Engkau selalu beserta setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya.
Karena di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kepastian masa depan kami. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan untuk setiap kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh rasakan Kau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes, Lord. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Yes. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari dengan segenap hatimu katakan aku percaya. Ya Tuhan, ini pengakuan kami, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya.
Segenap hatimu mari sembah Dia. Kebajikan kemurahan saja Tuhan selalu mengikuti seumur hidup kami. Kebajikan-Mu Tuhan selalu melingkupi kami Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Orala bashana barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Biarlah setiap hati boleh diteguhkan saat ini Tuhan. Setiap hati boleh dikuatkan. Setiap yang lemah boleh berkata aku kuat saat ini. Yang sakit boleh berkata aku sembuh. Yang miskin boleh berkata saat ini aku diberkaya oleh Tuhan. Oh rala barala 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 barala. Yes Lord. Terbuka atas setiap umat-Mu pintu kemurahan Allah yang begitu besar. Dilepaskan kuasa-Mu atas setiap kami umat-Mu. Mengalir kuasa Allah, mengalir kuasa Allah, mengalir kasih-Mu. Syarala barala 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 Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya di saat-saat kami mendengarkan firman Allah. Karakter kami sedang mengalami restorasi. Di saat-saat kami melaksanakan ibadah, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di saat-saat kami menyembah, Engkau sedang memberkati kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami kuasa mujizat dari hari ke hari. Terbukti sejak pandemi sampai hari ini ada penyertaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis ada terobosan. Saya percaya setiap kita yang mengandal Tuhan akan mengalami mujizat demi mujizat. Mari saudara, kalau kita percaya bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu akan, kalau diucapkan akan membangkitkan iman kita. Dan iman itu
akan mengubah masa depan kita melalui mujizat. Mari kita praktek. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang engkau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema kedahsyatan mezbah. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersaut-sautan. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-15. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kita sudah membaca di dalam kitab Kejadian
pasal 26 ayat 1 sampai 15. Ada beberapa ayat yang sangat-sangat menarik, saudara. Bagaimana seorang Ishak menteladani Abraham. Dan ternyata apa yang diteladani itu luar biasa. Dari segi imannya, dari segi ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 5 dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Artinya Abraham mendengar firman, lantas dia memelihara kewajibannya. Artinya dia melakukan setiap firman kepada Tuhan. Setiap firman yang disampaikan dan dia lakukan karena ketaatannya kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab dikatakan yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Artinya Abraham dia mengerti apa yang diperintahkan, apa yang menjadi hukumnya Tuhan. Tidak bisa dilanggar. Dan dia harus melakukan. Tidak cukup dilakukan, dia harus pelihara seluruh kewajibannya sebagai orang yang taat, setia kepada Tuhan. Dan di sini ditulis akibatnya, saudara. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Maksudnya aku itu adalah Tuhan. Dan ditambah lagi, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Artinya keturunan Abraham ke bawah bisa menguasai negeri yang dimaksud Tuhan. Dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Saudara, ini adalah sebuah firman yang tidak akan diingkari oleh Tuhan. Bahwa setiap kita yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan dan memelihara firman Allah, maka saudara akan mendapatkan berkat yang dicatat di dalam Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Saudara, ini adalah sebuah pesan dari Tuhan. Setiap saudara dan saya melakukan kebenaran firman, memelihara firman, melakukan firman. Berani bayar harga setiap firman yang kita lakukan. Maka Tuhan akan membuat keturunan kita seperti bintang di langit. Keturunan kita menjadi terang. Keturunan kita menjadi mercusuar. Keturunan kita menjadi penerang dari seluruh bumi ini. Dan Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Inilah saudara yang diteladani oleh seorang Ishak. Dia menteladani Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dia teladani semuanya. Dan akibatnya saudara, Ishak menerima berkat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, Ishak adalah anak perjanjian. Di suatu saat Ishak mengalami bencana kelaparan. Maka timbullah kelaparan di mana Ishak dia berada. Dan pada waktu itu kelaparan itu bukan terjadi yang pertama. Saudara, kelaparan itu terjadi dalam zaman Abraham.
dan berulang-ulang. Sebab itu Ishak sampai diperintahkan pergi ke Gerar. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, saya mengajak saudara merenungkan. Bicara tentang kelaparan. Bila di mana di dalam sebuah negeri yang sedang mengalami kelaparan, maka negeri itu akan terancam kerusuhan. Negeri itu akan mengalami chaos, kekacauan. Karena apa? Semua orang mengalami kelaparan. Semua orang akan menyelamatkan diri. Dia sudah tidak peduli dengan siapa saja. Pokoknya dia dapat makanan untuk hidup. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi penjarahan. Dan hukum negeri sudah tidak akan digunakan lagi. Melainkan hukum rimba yang akan mereka berlakukan. Karena makanan adalah sebuah kebutuhan pokok bagi manusia untuk menentukan berlangsungnya kehidupan. Saudara, gara-gara makanan saudara kandung bisa saling bunuh-membunuh. Gara-gara makanan untuk hidup, orang tua bisa bertengkar, saling membunuh, sahabat saling membunuh di saat mereka sedang mengalami kelaparan. Maka kelaparan ini sangat serius. Pada waktu terjadi kelaparan pada zaman Ishak, saudara. Dan Ishak mengalami sebuah stres. Ishak mengalami sebuah tekanan. Ishak mengalami kekhawatiran. Tetapi, saudara, Ishak, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat orang lain menghadapi masa sukar, yaitu kelaparan. Tetapi Ishak mengalami transformasi yang luar biasa. Dari kelaparan, Ishak mendapatkan perkenanan dari Tuhan menjadi sangat kaya. Ishak mendapatkan terobosan karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa rahasia Ishak sehingga dia bisa mengubah keadaan kelaparan dan dia menjadi kaya? Bahkan Alkitab mengatakan sangat amat kaya. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Saya baca 12, saudara baca 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan. Pada umumnya saudara, orang kalau menabur dan menuai paling banyak 30 kali lipat. Tetapi Ishak meraih sebuah terobosan pada waktu dia menabur di masa-masa paceklik, di masa-masa kelaparan, dia menuai 100 kali lipat ganda. Ini tidak normal, saudara, tidak biasa. Saudara, ini adalah sebuah fenomena. Menabur dapat 100 kali lipat. Apa rahasia Ishak membuat terobosan yang luar biasa? Yang pertama, Ishak mengenal Allah yang dia sembah dan karakternya. Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan yang bersedia menjadi Allah. Selain dia menjadi Allah, dia juga menjadi sahabat. Selain dia menjadi sahabat dan dia mau menjadi Bapa. Tidak ada Tuhan yang mau jadi Bapa. Tidak ada Tuhan yang mau menjadi sahabat, saudara. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia mau menjadi sahabat bagi saudara dan saya supaya kita bisa berkomunikasi secara terbuka. Dia mau menjadi Bapa supaya dia bisa melampiaskan cinta kasihnya kepada saudara dan saya sebagai anak. Maka Allah yang menjadi Bapa yang memiliki kerinduan untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang tangguh. Anak yang kuat. Anak yang menjadi pemenang. Agar bisa menaklukkan dunia ini yang sedang mengalami masa sukar. Dunia sedang mengalami masa sulit. Dunia yang sedang mengalami kejahatan yang luar biasa. Dan dia mempunyai kerinduan supaya anaknya menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senantiasa mengajar, membentuk, menguji. Agar saudara dan saya menjadi tangguh. Saudara, ada 4 metode. Yaitu 4D. Saudara dan saya kita kalau mengerti hati Bapa, saudara harus mengerti tentang 4D ini. Dia sebagai Bapa, yaitu dia selalu mengajar metode 4D ini. Kita sebagai anak harus mau diajar kebenaran firman. Agar firman yang sudah diajarkan kepada kita untuk dilakukan. Agar apa? Supaya kita dibentuk. Melalui firman yang kita lakukan, kita dibentuk karakter kita. Kalau kita lakukan berkesinambungan, firman yang kita lakukan maka membentuk karakter kita. Maka gaya hidup kita selalu melakukan firman. Dan firman itu kalau dilakukan, ada waktunya kita diuji. Saudara, pada waktu pengujian itu, melalui apa? Masalah. Saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi kesulitan. Tetapi karena saudara sudah melakukan firman, dan saudara sudah terbentuk karakter saudara, pada waktu saudara diuji, kalau saudara bertahan, imanmu tidak bergeser, maka saudara akan naik next level. Dan terkadang saudara, ujian itu belum bisa saudara penuhi. Dan terobosan belum terjadi. Ada waktunya saudara. Saudara belajar disyukuri. Masalah saudara yang belum terjawab, saudara sudah berdoa, saudara sudah melakukan firman, saudara firman sudah dilakukan, karakter saudara terbentuk, dan doa saudara, pergumulan saudara belum terjawab. Ada kunci, yaitu disyukuri. Pada waktu saudara syukuri saudara, di situ ada kekuatan yang baru yang muncul. Ada energi yang baru. Maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Ishak itu adalah manusia biasa. Enggak spesial. Ishak adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia bisa takut. Mengapa saya katakan dia bisa takut? Di dalam Alkitab mencatat ternyata dari
bencana kelaparan, terlihat bahwa Ishak mempunyai kelemahan. Yaitu dia menjadi seorang penakut. Dia menjadi seorang pengecut. Karena apa? Takut mati, saudara. Dia juga berbohong. Maka ada orang menanyakan, siapakah wanita ini? Padahal itu istrinya. Dia katakan, oh ini adalah saudaraku. Dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang iman. Bahkan saudara, dia berani mengorbankan martabat sebagai seorang istri. Yang dia berani tidak akui di dalam komunitas itu. Status istri tidak diapresiasi. Karena apa? Dia takut mati. Karena istrinya sangat cantik. Dia takut orang membunuh dia, istrinya diambil. Tanpa disadari bahwa Ishak tertransfer kesalahan yang mirip dengan Abraham sebagai ayahnya. Ayahnya juga melakukan hal yang sama. Di saat-saat dia masuk di satu daerah. Dan bersama Sarai, saudara. Dan Sarah sangat cantik. Maka orang menanyakan, ini adalah istrimu? Dia katakan, tidak. Ini adalah saudaraku. Maka dari itu saudara, Ishak melakukan hal yang sama. Maka dari itu saudara, sebagai seorang bapa, harus memberikan teladan. Yang negatif saudara harus buang jauh-jauh. Berikan teladan yang baik. Abraham tidak sadar dia memberikan teladan yang kurang baik pada waktu itu. Menjadi seorang yang pengecut. Sehingga Ishak melakukan hal yang sama, saudara. Tetapi ada positifnya. Abraham memberikan teladan ketaatan. Itu pun ditiru oleh Ishak. Ketaatannya Abraham. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Saudara sebagai seorang bapa menentukan masa depan anak-anak saudara. Saudara adalah life coach, mentor kehidupan. Menentukan masa depan anak saudara. Anak saudara menjadi orang yang luar biasa dimulai dari keteladanan saudara. Demikian juga Abraham. Maka dari itu saudara, pada waktu Abraham menteladani Ishak, memberikan persembahan. Ishak seharusnya pada waktu dia di atas altar, Abraham mengambil pisau, dia udah tahu bahwa dia bakal jadi korban. Ternyata saudara, Ishak percaya. Kepercayaannya Ishak kepada bapaknya sama Abraham percaya kepada Allah yang dia sembah. Dia taat. Dia tidak memberontak. Alkitab tidak ada satupun kata-kata bahwa pada waktu dia diikat, pada waktu dia ada di atas altar, Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak memberontak. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan, tidak salah kalau Abraham memberi teladan sehingga Ishak juga mengikuti keteladanan. Dan sampai akhirnya, walaupun pada masa krisis, kelaparan, pada waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Gerar, dia menabur, dan di saat-saat krisis, dia menuai 100 kali lipat ganda. Walaupun Ishak memiliki kelemahan sebagai imam yang bersifat penakut, tetapi Alkitab mencatat bahwa ia mau berubah untuk menjadi imam yang mengasihi istrinya. Sehingga ia memiliki hubungan yang harmonis.
membuat Raja Abimelek mengetahui bahwa Ishak dan Ribka adalah suami istri. Walaupun pada awalnya dirahasiakan. Pada waktu itu Abimelek menanyakan kepada Ishak, ternyata itu istrimu ya? Lantas Ishak mengakui. Ishak terbuka. Ishak berani mengakui bahwa betul itu istrinya. Walaupun ada konsekuensinya, dia membohongi raja, dia bisa mati, tapi dia mau berubah. Dia mau bertobat. Inilah kehebatan Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai 10, mari kita baca. Ketika orang-orang itu di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa engkau berkata dia saudaramu? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Saudara, ternyata dengan keterbukaan dari Ishak membuat seorang raja tidak marah, bahkan raja ini menjadi pelindung bagi Ishak dan istrinya. Ishak mau berubah, Ishak mau bertobat. Ishak berani bayar harga dengan mengaku segala kesalahannya. Banyak orang Kristen yang tidak bisa berubah. Selalu mencari kambing hitam. Biar hari ini kita belajar. Bagaimana menjadi seorang percaya. Setiap menabur, dia mendapat tuaian 100 kali lipat. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Padahal yang memiliki banyak kelemahan. Sebab Ishak seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dengan tidak berani mengakui Ribka yang cantik itu. Karena takut mati dibunuh orang lain yang menginginkan Ribka. Saudara, pertanyaannya, bagaimana Tuhan mau menampakkan diri kepada orang yang lemah ini? Orang yang tidak punya tanggung jawab. Orang yang belum menjadi imam yang bijaksana pada waktu itu. Kita semua tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang serba maha, maha kasih, maha pengampun. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu mau jadi Bapa. Maka dari itu saudara, kita harus ngerti, kita harus mau diajar oleh Bapa. Dan dibentuk karakter kita. Dan kita akan diuji. Sampai kita terakhir harus disyukuri apa yang sudah kita terima. Ishak adalah manusia biasa yang bisa berjumpa dengan Allah. Apakah alasannya? Ada beberapa alasan Ishak memiliki keintiman dengan Tuhan. Salah satunya saudara. Atau yang pertama. Ishak menteladani Abraham.
untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan membangun mezbah. Setelah berjumpa dan menerima firman dari Tuhan. Inilah kehebatan Ishak. Dia menteladani Abraham. Tidak banyak anak-anak zaman sekarang mau menteladani orang tuanya. Dia mempunyai jalan sendiri, dia punya ego sendiri. Dia menganggap itu orang tua sudah jadul. Tetapi Ishak, dia melaksanakan ini. Karena dia menteladani Abraham. Karena Abraham menghargai ibadah. Abraham menghargai ibadah dengan tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan melalui membangun mezbah. Inilah yang diteladani. Inilah kehebatan dari Ishak. Pada masa pandemi ini saudara, kita bisa melihat banyak orang yang tidak jadi teladan. Banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang yang mempunyai keegoan. Tetapi saudara, teladani orang tua kita. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi seorang orang tua harus kita hormati. Saya mau mengajak saudara memberi beberapa contoh. Pada waktu Abraham dipanggil Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan, dimulai dari ayat ke-7 saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setiap kali saudara, Abraham berjumpa dengan Tuhan. Abraham mendengarkan firman-Nya. Abraham membangun mezbah. Mezbah. Bicara tentang mezbah, saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Kita baca ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, setiap kali Abraham membangun kemah, dia pasti mendirikan mezbah. Saudara, ini yang diteladani oleh Ishak. Contoh selanjutnya lagi saudara. Abraham dan Lot. Waktu dia berpisah. Saudara, waktu Abraham bawa Lot keluar dan mereka berternak. Lot itu juga ikut diberkati. Abraham diberkati, Lot juga diberkati, maka sama-sama menjadi kaya.
Dan kekayaannya yang luar biasa sampai tempatnya untuk ternak itu tidak cukup. Bahkan anak buahnya dari Abraham dengan Lot itu sering bertengkar. Berebutan tentang air, saudara. Maka Abraham mengambil keputusan. Lebih baik berpisah. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 13 ayat 3 dan 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Saya baca 14. Setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri di situ, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan mendirikan keturunanmu seperti debu, tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemah dan menetapkan di dekat pohon-pohon terbatin di Mare, dekat Hebron. Lalu didirikan mesbah di situ bagi Tuhan. Perhatikan saudara, pada waktu Lot dan Abraham merasakan tempatnya sudah tidak cukup lagi, antara gembala-gembala anak buah dari kedua orang ini selalu bertengkar, maka Abraham mengambil keputusan. Sebaiknya kita berpisah, kamu pilih yang mana? Kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Tapi Lot dikasih pilihan pertama untuk memilihnya. Maka Lot mengambil keputusan. Dia menggunakan rasionya. Dia menggunakan akal budinya. Dia menggunakan kepintarannya. Dia lihat lembah sungai Jordan itu subur. Dan dia tahu bahwa ada kesempatan dia untuk milih. Dia milih Jordan, saudara. Tetapi Abraham tidak banyak kekhawatiran. Karena dia punya iman percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, yang mau jadi Allah, yang mau menjadi Bapa, yang mau menjadi sahabat, pasti menuntun dia dan memberkati dia. Walaupun dia mengambil keputusan di lembah Jordan yang subur, dan gilirannya Abram, dia nggak ada pilihan. Maka dia ngambil apa yang ada. Dan dia ambil seadanya. Apa yang dia lakukan? Dia bangun mesbah. Mungkin tempat itu bukan tempat yang menjanjikan seperti lembah Jordan. Tempat itu mungkin tempat yang penuh dengan tantangan. Tempat itu adalah tempat yang penuh dengan kesulitan. Tetapi kalau Allah berserta, yang sulit jadi gampang. Yang tidak ada jadi ada. Dan sudah dibuktikan
Nah inilah bagaimana sampai bisa dibuktikan. Abraham walaupun mendapatkan tempat bukan pilihan dari ukuran manusia, pilihan yang baik. Dia tetap mengandalkan Tuhan dengan membangun mezbah. Maka dari itu saya katakan mezbah itu sesuatu yang dahsyat. Kepercayaan Abraham diuji, saudara. Salah satu contoh Abraham diuji untuk menjadi mentor kehidupan bagi Ishak. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 9 mari kita baca bersama berganti-gantian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikul ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham sedang diuji oleh Tuhan. Tentang mezbah juga, saudara. Bagaimana dia diuji? Pada waktu dia umur yang sudah tua. Dan Alkitab mengatakan mereka itu berdua mandul, tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan mengatakan pada usia yang tua, dia akan mendapatkan anak. Dan Tuhan buktikan. Pada umur ke-99, Sarah mengandung. Umur ke-100 lahir Ishak. Dan setelah Ishak lahir, dia bersuka cita dan dia merasakan bahwa inilah mujizat yang Tuhan berikan pada dia. Tanpa dia sadari, tanpa terpikir dari pikirannya, dia pikir Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Setelah anak ini bertumbuh, setelah anak ini mulai menjadi remaja, tiba-tiba Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan di atas mezbah bakaran. Saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang bapa. Pada waktu Tuhan mengatakan aku meminta anakmu supaya dibakar sebagai korban bakaran. Kalau Abraham tidak mengenal Allah sebagai Bapa, mungkin Abraham bisa berontak. Kalau Abraham tidak mengenal Allah sebagai sahabat, mungkin Abraham bisa marah. Tapi dia kenal. Bukan saja sebagai sahabat, bukan saja sebagai Bapa saja, tapi juga Allah yang Maha Kasih. Maka Abraham mendengarkan firman yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Pagi-pagi dia bangun, dia ngajak Ishak.
supaya Ishak mau untuk bersama-sama dia ke bukit untuk sembahyang. Ada 2 bujang yang mengikuti dia. Maka pada waktu itu saudara, Abraham menyampaikan kepada bujangnya, kamu tinggal di kaki bukit, kita mau naik ke bukit. Kata kita, dan nanti kita di bukit sembahyang, dan nanti kita akan kembali lagi. Abraham begitu yakin, Abraham begitu confident bahwa dia naik bersama Ishak dan akan kembali bersama Ishak. Padahal Tuhan minta dia untuk menjadikan Ishak korban bakaran. Dan pada waktu dia naik, Abraham tidak pakai keledai untuk bawa kayu. Dia suruh Ishak mengangkat di bahunya kayu bakaran, saudara. Dan Abraham satu membawa pisau, tangan satu membawa pisau, tangan satu membawa obor. Mereka subuh naik ke atas bukit. Di tengah-tengah perjalanan Ishak tanya, kayu bakar sudah ada, mana korbannya? Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan domba untuk korban. Wah, saudara, ini yang dilakukan oleh seorang hamba yang mengenal secara pribadi benar-benar tentang Tuhan. Dan ternyata Abraham lulus dari ujian dan Abraham memiliki ketaatan dan kesetiaan yang dianggap Tuhan luar biasa. Saudara, pada waktu perjalanan naik ke atas bukit, Ishak dia mengangkat kayu itu di atas bahu. Dia angkat bersama-sama naik ke atas. Saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang ayah, saudara. Kayu itu untuk membakar anaknya sendiri, saudara. Tapi karena dia mengenal Allah yang dia sembah, yang mau sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai Allah yang Maha Kasih. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman ini. Waktu mengangkat kayu sebagai seorang Ishak. Pada waktu dia diikat di atas altar atau mesbah. Dan dia punya pengalaman yang menurut saya pengalaman yang sangat-sangat menakutkan pada waktu itu. Tetapi dia percaya dengan Abraham sebagai bapa. Dan dia mengizinkan, Alkitab tidak mengatakan dia berontak, dia mengizinkan dirinya diikat di atas altar atau mesbah. Maka pada waktu Ishak mau mengambil, waktu dia mengambil pisau akan menusuk kepada Ishak, malaikat Tuhan dari langit manggil Abraham
Stop. Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, saudara. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Perhatikan saudara. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan. Bahwa Tuhan sudah menguji dan Abraham lulus. Karena apa? Abraham takut akan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Walaupun konsekuensinya dia harus mengorbankan anaknya, saudara. Abraham lewat ujian. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering, saudara, diuji Tuhan, tapi kita bersungut-sungut, kita diuji Tuhan, kita selalu mencari kambing hitam, kita diuji Tuhan, kita tidak kenal bahwa kita harus lewati ujian itu. Dan Alkitab mengatakan, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Tuhan menguji Abraham. Itulah gambaran kehidupan kita. Bagaimana kita kadang diuji oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan kita. Apa yang menjadi hobi kita. Kadang-kadang Tuhan uji. Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini punya hobi yang luar biasa aneh-aneh. Kadang-kadang Tuhan uji. Kamu lebih penting hobimu atau mementingkan pelayanan? Kamu lebih mementingkan hobimu atau menabur? Kalau kamu mau menabur, naburlah. Belajar seperti Isa. Di waktu krisis, dia nabur. Sudah nabur, jadi 100 kali lipat. Saudara, kalau saudara kita mau menabur, jangan segan-segan. Apalagi pada waktu pandemi seperti ini, saudara. Pada waktu pandemi ini, saudara, banyak orang yang mengalami krisis. Banyak orang yang mengalami tekanan. Tetapi saya perlu sampaikan bagi saudara-saudara yang mengenal jalannya Tuhan. Saudara tidak akan mengalami krisis. Tapi saudara akan mengalami keberkatan. Banyak saudara, saya mendengarkan kesaksian pada akhir zaman. Banyak orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Tapi di balik tekanan mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka mendapatkan mujizat. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian, saudara. Di masa pandemi ini banyak orang yang sedang mengalami stres berat. Tapi banyak orang yang tidak ngerti bahwa Allah yang kita sembah itu mau jadi Bapa, mau jadi sahabat bagi saudara dan saya. Dan Allah itu maha kuasa. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa. Dan hari-hari ini saudara, saya berjumpa dengan seseorang. Dan orang itu mengeluh bahwa dengan pandemi ini keuangan yang mereka seret, orang yang belanja itu makin hari makin merosot. Modalnya makin hari makin berkurang, tidak punya modal lagi. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya hikmat tentang 5 roti 2 ikan. Setelah itu saya diingatkan lagi, buli-buli itu bisa mengeluarkan minyak. Dan buli-buli itu terjadi pelipat gandaan minyak. Dan bisa menyelesaikan hutang-hutang si janda ini. Lantas saya ngomong sama kedua suami istri ini.
akan terjadi pelipat gandaan di dalam bisnismu. Saudara, dia setengah-setengah kurang percaya, saudara. Tetapi pada waktu itu, saudara, pada waktu dia tertekan, dia mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Barang yang dia jual itu diambil, dah habis-habis, saudara. Menurut perhitungan, diambil dalam waktu 1 bulan, habis. Bulan pertama enggak habis. Dan dia tidak perlu cari modal. Dia tidak perlu beli dari luar lagi. Tuhan sediakan. Bulan kedua, diambil lagi, enggak habis. Bulan ketiga, enggak habis. Terjadilah pelipat gandaan, saudara. Barang-barang itu dibuat berlipat-lipat. Terjadilah pelipatan ganda. Bulan keempat, bulan kelima, enggak habis. Dan Tuhan memodali dia setiap bulan. Sampai 8 bulan. Allah itu dahsyat, saudara. Maka dari itu saya perlu sampaikan bagi saudara yang sedang mengalami pandemi, jangan takut. Belajar taat kepada kebenaran firman, kenali Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang mau jadi Bapa, Allah yang mau menjadi sahabat. Saya percaya ada kuasa, ada mujizat. Pelipat gandaan itu akan terjadi. Memang kalau kita sekarang sedang diuji, maka dari itu saudara jangan lupa dengan 4D. Diajar untuk mendengarkan firman dan untuk melakukan firman supaya dibentuk karakter kita. Dan waktu kita menghadapi masalah, maka kita bisa menguasai masalah dengan karakter kita. Dan karakter kita sudah terbentuk, maka terjadilah mujizat. Ada waktunya kita diuji. Setelah kita diuji, saudara, maka terjadilah saudara naik ke next level. Kalau pada waktu ujian-ujian berdoa tidak ada terobosan, saudara jangan takut. Kuncinya satu, disyukuri. Maka terjadilah kekuatan yang baru. Muncul, ada kuasa, ada mujizat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang tersentuh firman Allah. Itu tandanya Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau lihat di rumah-rumah banyak tangan yang terangkat. Tuhan, engkau jamah. Walaupun kita beda tempat dan waktu, kami percaya setiap tangan yang terangkat, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan akan perhitungkan saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan katakan, Tuhan itu aku. Jamah aku Tuhan. Jamah aku. Pulihkan aku Tuhan. Aku mau seperti Isa. Aku menabur. Akan menuai. Melalui mezbah. Aku tahu Tuhan. Mezbah. Itu bicara tentang korban. Mezbah itu bicara tentang penyembelihan. Penyembelihan korban. Domba, darahnya ditumpahkan, daging dan lemak dibakar sampai habis. Tidak ada yang tertinggal.
Dan bakaran itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka perkenanan akan terjadi. Setiap saudara yang ingin mendapatkan terobosan, bangun mesbah di tengah-tengah keluarga saudara. Bangun mesbah. Di mesbah ada firman. Di mesbah firman menyentuh saudara. Waktunya saudara mengakui dosa saudara. Setiap dosa yang saudara akui dan saudara bertobat, itulah penyembelihan anak domba. Setiap pengakuan dan saudara laksanakan pertobatan, maka mesbah yang didirikan akan membawa bau yang harum melalui pengakuan dosa, melalui pertobatan, dan dengan menyembah kepada Roh Allah, maka perkenanan terjadi. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis dipulihkan, yang mengalami tekanan dimerdekakan. Dan hari ini saudara akan mengalami kuasa mujizat. Yang percaya menjadi pelaku firman, bersama saya katakan amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan kepada setiap kami. Firman itu mendidik, firman itu mengajar, firman itu menegur kami anak-anak-Mu. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Roh Kudus akan memampukan setiap kami anak-anak-Mu. Kembali berkati kekasih hati-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami diberkati di dalam kehidupannya. Kesehatannya diberkati, pelayanannya diberkati, keluarganya diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu dibuat berhasil dan dibuat beruntung. Bahkan visi yang Tuhan percayakan dikerjakan. Separuh kota ini akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dari tempat tinggi terus menyertai kekasih hati-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan dengan ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat House of Glory, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap channel YouTube House of Glory Sidoarjo. Melalui share, like, dan subscribe, Bapak Ibu telah mendukung kami dalam memberitakan kabar baik sampai seluruh dunia. Cara-caranya sebagai berikut. Buka aplikasi YouTube Anda, ketik House of Glory Sidoarjo, jangan lupa di subscribe,
tekan logo House of Glory. Terdapat video kesaksian, pujian, ibadah, dan firman Tuhan. Pilih video yang akan Anda bagikan, tekan 1 kali. Lalu akan keluar tanda panah seperti ini, share atau bagikan. Keluar logo WA atau WhatsApp. Dan Anda dapat membagikannya kepada rekan atau saudara Anda. Terdapat playlist di bagian atas. Bapak Ibu dapat menekan 1 kali. Dengan mudah, Bapak Ibu dapat menemukan video kesaksian, pujian, ibadah sekolah minggu, ibadah raya. Tetaplah menjadi bagian penginjilan karena dunia membutuhkan kasih dan dunia membutuhkan kabar baik firman Tuhan. God bless you. Mari berjalan bersama dengan House of Glory. Semua berharga di mata Tuhan. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkati sanak saudaramu, diberkatilah menantumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan, amin.